Kami akan berkati dan disiapkan di depan gereja, dan setelah perayaan umat dapat datang mengambilnya di gereja, ataupun juga kami nanti akan berjalan keliling untuk membaginya dari rumah ke rumah. Kita mengikuti perayaan kudus ini dengan hati tenang dan tentram, sehingga Tuhan penyelenggara kehidupan melenyapkan wabah COVID-19 virus corona, dan kita umat manusia kembali hidup tenang tentram di atas dunia alam ciptaan Tuhan ini. Mari seluruh umatku dari rumah kita masing-masing, kami menyiapkan hati dan batin kita untuk perayaan kudus di hari penuh rahmat Minggu Palma hari ini.
saya ke dalam supaya mulai masuk. Sudah ada yang kasih kode. Kasih kode dia. Kasih kode di atas. Kalau sudah mulai. Kalau sudah mulai kasih kode. Kalau sudah mulai kaca di dalam. Kita doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara-saudari, kita kembali mengenangkan kembali Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Penebus Penyelamat, masuk ke kota Yerusalem. Dan kita mohon berkat Tuhan atas daun-daun palma ini, agar semuanya diberkati Tuhan, dan umat akan menerimanya yang ada di rumah masing-masing, akan mendapatkan kelimpahan rahmat dan berkat Tuhan dari surga. Marilah berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Allah yang maha kuasa dan kekal, kuduskanlah daun-daun palma ini dengan berkat-Mu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Tuhan, berkatilah pula, kuduskanlah, sucikanlah pula daun-daun palma ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
mengenangkan kembali kami bersama seluruh umat-Mu memasuki kota Yerusalem. Semoga hari ini Kau masuk dalam hati dan hidup kami, Kau masuk ke dalam dunia ini, dalam bangsa dan tanah air kami, dan oleh kuasa ilahi Kau melenyapkan wabah COVID-19 virus Corona dengan berkat kudus untuk menguduskan sikan daun palma ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita dengan penuh sukacita mengiringi kembali, mengenang dan juga memperingati kembali Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja memasuki kota Yerusalem, diiringi lagu pembuka.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Gagah, Engkau telah menyerahkan Juru Selamat kami yang telah menjadi manusia dan direndahkan sampai wafat di kayu salib sebagai teladan kerendahan hati bagi kami umat manusia. Perkenankanlah agar kami meneladani sengsaranya dan pantas untuk bangkit bersama Dia, dan oleh misa kudus yang kami rayakan ini bersama semua umat kami dari rumah mereka masing-masing, rahmat berkat berlimpah memenuhi kami umat-Mu. Engkau melenyapkan wabah COVID-19 virus corona dari atas muka bumi ini. Engkau memberkati semua umat sesuai dengan intensi mereka masing-masing di rumahnya. Kau memberkati seluruh dunia ini, dan juga Engkau menerima semua yang telah berpulang agar mereka berbahagia dalam kehidupan baru dalam rumah surga-Mu. Kau menganugerahkan pengampun atas semua dosa dan kesalahan kami dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara sekalian di rumah masing-masing, mari kita membuka diri untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang guru. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukuli aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Kau tinggal
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahi namanya di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Raja
Pada waktu itu, seorang dari kedua belas murid Yesus, yaitu yang bernama Yudas Iskariot, pergi kepada imam-imam kepala. Ia berkata kepada mereka, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku jika aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kendaki kami menyiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, Pergilah ke kota kepada si Hanun dan katakanlah kepadanya, beginilah pesanku, saatku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku ingin merayakan Paskah bersama dengan murid-muridku. Lalu murid-murid melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan menyiapkan Paskah. Setelah hari menjadi malam, Yesus duduk makan bersama dengan kedua belas murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dengan hati sangat sedih, mereka seorang demi seorang bertanya kepadanya. "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus menjawab, Seorang yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam piring ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Putra manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya putra manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyambut. "Bukan aku ya Rabi?" Kata Yesus kepadanya. Engkau telah mengatakannya. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, memecah-pecahkan roti itu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, Minumlah kamu semua dari cawan, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Aku berkata kepadamu, mulai saat ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok kamu, sampai pada hari aku minum anggur yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke sebuah bukit, yaitu Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu kepada aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan cerai-berai. Akan tetapi sesudah bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawab, Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena dikau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, Aku berkata kepadamu, sungguh malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. semua murid yang lain berkata demikian juga. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu Yesus berkata kepada murid
maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, Ya Bapa, sekiranya mungkin, biarlah calon ini dijauhkan daripada. Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu Yesus kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Maka Yesus berkata kepada Petrus, Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan hendakku? Berjaga-jagalah dan berdoa, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh, tetapi daging itu lemah. lalu Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, Ya Bapa, jika cawan ini tidak dapat dijauhkan kecuali kalau bunuh, maka jadilah kehendakmu. Dan ketika kembali pulang, ia mendapati murid-muridnya sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Yesus membiarkan mereka, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan ia mengucapkan doa yang sama. Sesudah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Tidurlah sekarang dan beristirahat. Lihat, saya sudah. Putra manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita. Dia yang menyerahkan daging sudah. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari 12 murid Yesus, dan bersama dia datang pula suatu rombongan besar orang yang membawa pedang dan pedang. Mereka itu suruhan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Dialah yang harus kamu tangkap. Segera Yudas maju dan mendapatkan Yesus dan berkata, Salam ya Rabi. lalu ia mencium Yesus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Hai teman, untuk itukah engkau datang? maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkap dia. Tetapi salah seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangan, menghunus pedang dan meletakkannya kepada hamba imam agung, sehingga terpotonglah telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya segera ia kirim lebih dari 12 pasukan mereka untuk membantu aku. Tetapi kalau begitu, bagaimanakah akan terpenuhi apa yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? lalu Yesus berkata kepada orang banyak itu, Sang kamu waktu ini menyamun, sehingga kamu datang lengkap dengan pedang dan tentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya terpenuhi apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Sesudah menangkap Yesus, mereka membawa dia menghadap Kayafas, imam agung. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai masuk ke halaman rumah imam agung. Setelah masuk ke dalam, Petrus duduk di tengah-tengah para pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah menyuruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak mendapat bukti apa-apa walaupun tampil banyak saksi dusta. Akhirnya
tampillah dua orang yang mengatakan, Orang ini berkata, Aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Lalu Imam Agung itu berdiri dan berkata kepada Yesus, Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata Imam Agung kepadanya, Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, putra Allah atau bukan? jawab Yesus, Engkau mengatakannya. Aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Putra Manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan datang di atas alam-alam di langit. maka Imam Agung mengoyakkan pakaiannya dan berkata, Dia menghujat Allah. Untuk apa kita mencari saksi lagi? Sekarang telah kau mendengar hujatannya. Bagaimana pendapatmu? mereka menjawab. Ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi wajah Yesus dan menampar dia. Ada orang lain yang dia dan berkata, Coba katakanlah kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang pelayan wanita kepadanya dan berkata, Engkau juga selalu bersama dengan Yesus, orang Galilea itu. tapi Petrus menyangkal di depan semua orang, katanya, Aku tidak tahu apa yang kau maksudkan. ketika Petrus pergi ke pintu gerbang, seorang wanita lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, Orang ini bersama dengan Yesus, orang Nazaret itu. tetapi Petrus menyangkal lagi dengan bersumpah, katanya, Aku tidak kenal orang itu. tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, Pasti engkau pun salah seorang dari mereka. Itu jelas dari bahasamu. maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah. Aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan kaum tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan bahwa Yesus harus dibunuh. Maka Yesus dibelenggu, lalu mereka menyerahkan dia kepada Pilatus yang adalah wali negeri. Ketika Yudas yang telah menyerahkan Yesus melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah dia. Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan kaum tua-tua sambil berkata, Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. tetapi jawab mereka, Apa urusan kami dengan orang itu? Itu urusanmu sendiri. maka Yudas melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala menuntut uang itu dan berkata, Uang ini tidak boleh dimasukkan ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. sesudah berunding, maka dengan uang itu mereka membeli sebidang tanah yang disebut tanah tukang priuk untuk dijadikan tempat kuburan orang asing. Itulah sebabnya sampai hari ini tanah itu disebut tanah darah. Dengan demikian terpenuhilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, katanya, mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk satu orang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang priuk, seperti yang dipesan Tuhan kepada. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, yaitu Pilatus.
imam-imam kepala dan kaum tua-tua terhadap dirinya, Yesus tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau dengar betapa banyak tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? tetapi Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan seorang hukuman pada tiap hari raya sesuai dengan pilihan rakyat. Pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal karena kejahatannya, namanya Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus bertanya kepada mereka, Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Barabas ataukah Yesus yang disebut Kristus? Pilatus sebenarnya tahu bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, Jangan engkau mencampuri perkara orang yang salah ini, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia. Tetapi karena hasutan imam-imam kepala dan kaum tua-tua, rakyat bertekad meminta supaya Barabaslah yang dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan bertanya lagi kepada mereka, Siapa di antara kedua orang ini yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? kata mereka. Barabas. Kata Pilatus kepada mereka, Kalau begitu, apa yang harus kubuat dengan Yesus yang disebut Kristus? mereka semua berseru. Ia harus disalibkan. Kata Pilatus, Tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? namun semakin keras mereka berteriak. Ia harus disalibkan. Pilatus melihat bahwa segala usahanya percuma, malah sudah mulai timbul kekacauan. Maka ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan rakyat, seraya berkata, Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. dan seluruh rakyat itu menjawab, Biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka dan menyuruh supaya Yesus dijerat. Lalu ia menyerahkan dia untuk disalibkan. Para senadu wali negeri bersama Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan sebuah mantel berwarna ungu padanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus, lalu memberi dia sebatang ulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya serta mengolok-olok dia dengan berkata, Salam, hai Raja orang Yahudi. mereka meludahi Yesus, lalu mengambil buluh itu dan dengan buluh itu memukul kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan mantel itu daripadanya dan mengenakan kembali padanya pakaiannya sendiri. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka ke tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur bercampur empedu. Tetapi setelah mengecapnya, Yesus tidak mau minumnya. Sesudah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum, yaitu
Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyambut, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di situ mengejek Yesus dan sambil membelengkan kepala mereka berkata, Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jika engkau putra Allah. Turunlah dari salib. Demikian juga imam-imam kepala bersama para ahli Taurat dan orang tua-tua menolong Yesus dan berkata, Orang lain diselamatkannya, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Dia Raja Israel, baiklah dia turun dari salib. Barulah kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia jika Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah putra Allah. bahkan kedua penyambut yang disalibkan bersama dengan Yesus menghinakan dia juga. Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara menari, Eli, Eli, lama sabachthani. artinya, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. dan segera seorang dari mereka datang mendekat. Ia mengambil bunga karam, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya kepada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang menyelamatkan dia. Yesus berseru lagi dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawa. Dan lihat, tirai bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah, kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota suci dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, kepala pasukan dan para prajurit yang menjaga Yesus berkata, Sungguh orang ini adalah putra Allah. ada pula di situ banyak wanita yang memandang dari jauh, yaitu wanita-wanita yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapatlah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam datanglah seorang kaya yang berasal dari Arimatea yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Maka Pilatus memberi perintah supaya jenazah Yesus diserahkan kepadanya. Lalu Yusuf menyerahkan jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain benang yang putih bersih, lalu membaringkannya
sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang mencuri jenazahnya, lalu mengatakan kepada raja, ia telah bangkit di antara orang mati. Penyesatan ini akan lebih buruk akibatnya daripada yang sebelumnya. Kata Pilatus kepada mereka, Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergilah dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeteraikan kubur Yesus dan mengatur penjagaannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan Yesus, Raja dan Penyelamat, semoga Engkau terus menjadi Raja dalam hati dan hidup kami. Ketika dunia dilanda oleh pandemi COVID-19 virus corona ini, Engkau telah menjadi Raja yang melenyapkan segala bencana dari kehidupan kami umat manusia. Saudara-saudariku, Papa Mama, para brother suster, orang-orang muda, anak-anak, dan seluruh umat kami yang berada di rumah masing-masing yang mengikuti perayaan kudus ini, yang suruh kami kasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi untuk kita semua. Saya sudah melihat jawaban dari umat, dari rumah masing-masing, dan betapa juga dengan hati penuh sukacita merayakan Hari Raya Minggu Palma di hari yang penuh rahmat ini. Memang dalam masa pandemi di mana wabah COVID-19 virus corona melanda seluruh dunia dan muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian, kita diminta untuk menjaga jarak. Tapi bagi Romo Ardi, kita ini jauh di mata tetapi dekat di dalam doa. Dan karena itu sekalian, kita tetap dekat, kita tetap satu, karena Tuhan penebus penyelamat kita selalu menyelenggarakan yang terbaik bagi kita umat manusia dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kita. Hari ini juga dari gereja ini tidak ada khotbah yang panjang dari Romo Ardi, karena kita sudah dihantar oleh bacaan-bacaan suci yang menyadarkan kita bahwa betapa Tuhan itu sungguh baik dalam hidup kita umat manusia. Dari bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, kita telah mendengar Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang lebih lesu dan beban berat. Kata semangat ini Bapak Ibu, umat sekalian di rumah masing-masing sangat penting supaya kita tetap semangat di dalam menghadapi wabah COVID-19 virus corona yang tengah melanda dunia kita dan juga semua umat manusia seperti takut menghadapinya. Tapi dengan penuh semangat kita hidup sebagai umat Katolik yang baik. Dan dengan demikian saya sudah melihat senyum dari umat yang sudah berada di rumah masing-masing, karena memang kita harus selalu semangat dalam Tuhan. Jadi neka mga hesoseko, neka mga gegeleles, ranta mopo maus lata kan kami noho, ceden kita maus le virus corona ho. Porong lawal, one baila agu oneles tosale. Dan dengan indah juga Bapak Ibu kita dengar dari bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada umat di Filipi. Saudara-saudara, ACKN, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi saudara-saudari Bapak Ibu, dalam menghadapi wabah virus corona ini tidak ada lagi yang kita manusia pertahankan.
Jadi semua tunduk sujud di hadapan Tuhan. Kalau tidak kita orang manggarai biasa kain menghadapi minggu palma, Bapak saya harus baju baru, udah ada dina. Mereka teronakan, Mama aku harus baju baru. Hoga semua itu tidak ada guna. Baju baru, perlengkapan baru dan lain-lain, semua tidak ada nilainya selain daripada tunduk sujud di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi gini, Bapak kau hangke hiyo, hangke ho, temanga, hoga temangatan. Jadi hoga tegom kita kali gak neteng baru. Karena kita manusia ini sungguh tidak berarti ketika wabah, bala bencana datang untuk menimpa kita. Karena itu, Demas TKN, dalam situasi seperti ini, mari kita terus mengosongkan diri. Kita menghampakan diri kita dan membiarkan agar rahmat Tuhan terus memenuhi kita semua dalam hidup kita. Setuju dong? Ya, saya sudah dengar kata setuju dari rumah kita masing-masing. Dan kami yakin dan percaya sabda Tuhan ini menyadarkan kita. Tadi dikatakan, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi ketika kita tenang di rumah kita masing-masing, Demas TKN, neka mangalak kolelau, stili selok salolela, maka kita akan ditinggikan di hadapan Tuhan. Ketika kita umat tenang-tenang di rumah kita masing-masing, pada saat itu Tuhan sedang meninggikan kita. Dalam kisah sengsara juga tadi kita dengar bagaimana tuduhan-tuduhan dari orang-orang Farisi dan orang Yahudi terhadap Yesus. Namun Yesus tetap dalam pendiriannya bahwa ia datang untuk menebus dan untuk menyelamatkan kita manusia. Mari saudara-saudariku, kita menerima berkat Tuhan yang berlimpah melalui perayaan kudus di hari raya Minggu Palma hari ini dengan semangat baru, dengan kekuatan baru, oleh Ekaristi yang kita rayakan ini, yang kita ikuti dari rumah kita masing-masing. Kita menerima berkat berlimpah kasih karunia yang memenuhi kita, sehingga dengan misa kudus yang kita rayakan bersama Bapak Suci Paus Fransiskus di Roma, bersama semua para uskup teristimewa Bapak Suci kita yang baru, Monsinus Deus Hormat, bersama kami para imam, biarawan-biarawati, kita seluruh umat, di rahmat berkat berlimpah dan oleh kuasa Tuhan, wabah virus corona ini dilenyapkan dari atas muka bumi ini, dan kita semua diberkati Tuhan hari ini selalu dan sepanjang masa. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah kita masing-masing, kita bangkit berdiri, membaharui iman kepercayaan kita di hadapan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang mengadil yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita memasuki doa umat. Bersama Yesus yang taat sama Bapa, tetapi dijunjungi oleh Bapaknya, maka kita berdoa kepada Bapa dengan perantaraan Tuhannya. Umat menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja yang menderita, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berharapan bahwa kasih Sang Gembala yang baik akan menguatkan siapapun, bahwa
sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, dampingilah para pemimpin masyarakat kami agar dengan tabah tetap melayani demi kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sedang menderita, semoga mereka sanggup mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus Sang Gembala sejati demi keselamatan sesamanya. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sekitar altar ini, curahilah semangat kasih Sang Gembala yang agung, agar kami menjadi seperti Kristus Gembala yang baik, yang memiliki semangat saling menolong dalam membangun salib kehidupan kami sehari-hari. Marilah kita memohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas perlindungannya selama satu pekan yang telah dialami, terutama anak kami Dewi dan Eki yang telah menjalankan tugas mereka sebagai perawat, dan mohon Tuhan untuk hari-hari selanjutnya. Dan kita mengucapkan jiwa dari Bapak Anselmus Umat, dari anak Antonius Haikalius Kota yang telah berpulang setahun yang lalu. Dan kita mengucapkan jiwa dari Bapak Lazarus Minggu, Bapak Antonius Bangge, Mama Dorothea Bambung, Bapak Gregorius Karo, Mama Mene, dan seluruh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia. Juga kesempatan jiwa dari Mama Benedetta Nai Wada, Alsus Oba, Mama Magdalena Bedu. Dan kita juga bersyukur Tuhan atas tahun lebaran dari anak Presensia Nathanie Pascaline Sam. Semoga ia selalu sehat walafiat dan panjang umur serta selalu diberkati oleh Tuhan. Mari kita mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang maha baik, dan cinta kasih-Mu, Engkau menilai kami menjadi putra-putrimu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, terimalah permohonan kami dengan pengantaran Kristus kami. Amin. Kita lanjut persembahan, kita menyanyikan lagu persembahan. Kita persembahkan juga semua intensi kita masing-masing dari rumah kita masing-masing di hadapan hadirat Tuhan. Amin.
Umat yang berada di rumah berdiri untuk menerima kehidupan. Berdoalah Bapak Ibu, Saudara Jemaatku sekalian, sebagai persembahan buku dan persembahan di hari raya Minggu Palma hari ini, dan sebagai intensi dari rumah kita masing-masing, berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan ini dan persatukanlah dengan korban putramu Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih bagi kami, yakni rahmat pengampunan dosa, yang mendamaikan kami dengan Engkau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami harapkan mereka bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab secara Tuhanmu sungguh mendatangkan keselamatan secara amat meyakinkan pada saat persingkapan hukuman dunia dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagunganmu pantas dipuji. Dari sebab itu, bersama malaikat dan orang kudus, kami memuji Kau dan dengan senang hati bernyanyi. Oh
Sungguh Tuhan Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu malam ini kami menghadap Engkau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separuhi dan sesama dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa oleh sebab setelah maut Engkau telah memberikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia ya dalam Tuhan kami mohon, teruskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami dari tubuh dan darah berkati Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung secara dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada, lalu membesar-besarkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Sambil mengenangkan wafat dan pengorbanan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan yang ada keselamatan. Kami bersyukur sebab kami mau layak menghadap Engkau dan memenuhi padamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi sembah berkah. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Monsinyur Silvanus Hormat, serta para imam, diakon dan semua pelayan wisata. Di hari penuh rahmat Minggu Palma ini Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk semua umat kami yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkatilah semuanya Tuhan dengan rahmat berkat berlimpah dari surga. Semoga oleh kuasa ilahi Tuhan untuk melenyapkan wabah COVID-19 virus corona dari atas muka bumi ini, agar kami manusia kembali tenang tentram dan juga bersatu untuk memuji dan memuliakan nama. Berkat Tuhan untuk semua para penerima penjasa, untuk semua yang selalu terbuka hati dan ulur tangan dalam hidup karya kami sebagai imam. Berkatilah semuanya Tuhan dengan rahmat berkat berlimpah dan juga berkat semua umat sesuai dengan dimensi mereka masing-masing yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkatilah para medis, dokter, perawat dan semua pekerja dalam bidang kesehatan dengan rahmat berkat berlimpah dari surga. Sembuhkanlah yang sakit dan terimalah semua yang telah berpulang karena wabah virus corona ini, agar mereka selalu mengalami kehidupan baru dalam rumah surga. Ingatlah pula akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah
bersama Santa Maria kawanan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua kudus dan masa-masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun kau perkenankan serta memuji dan memuliakan Engkau dengan memberangkat Yesus Kristus sedang dengan ingatan teguh seperti di hadapan yang bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dan dapat segala Tuhan yang terus segala Allah yang mulia sepanjang segala masa. Atas petunjuk ulama kita dan nurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihilah dan bantulah kami, supaya bersih dan berusaha dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan kekekalan, sambil mengharapkan kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Sebab
Saudara-saudari terkasih, inilah anak hamba Allah yang hapus karunia. Permulaan kita yang indah kebersamaannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Umat kami terkasih, dari rumah kita masing-masing, kita menyanyikan lagu Tuhanlah Gembalaku, aku terjamin selalu. Tuhanlah gembalaku, aku terjamin selalu. Jikalau sebentar lagi perayaan kudus kita di hari-hari Minggu Palma ini akan berakhir. Kita tutup sujud untuk menerima berkat Tuhan, agar melalui misa kudus yang kita rayakan ini, yang kami pancarkan live streaming dari gereja paroki kita, Rumah Tuhan di Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Resapi ini, dan kita umat mengikutinya dari rumah kita masing-masing. Kita telah menyambut dalam kerinduan tubuh dan darah Tuhan. Berkat berlimpah akan memenuhi kita semua. Sakit penyakit, wabah pandemi, virus corona, dan juga segala sakit penyakit akan dilenyapkan oleh kuasa Tuhan sebagai penyelenggara kehidupan. Kita hidup dengan semangat baru, kekuatan baru dalam Tuhan. Segala sesuatu akan berlalu. Lalu dalam hari-hari ini kita akan memasuki hari suci, mulai dengan hari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, dan perayaan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk semua umat ketahui di rumah masing-masing, perayaan Kamis Putih akan dimulai tepat pada pukul 18 jam 6 sore. Kalau biasanya kita merayakan pada pukul 9 jam 7, karena pemerintah meminta kita semua bahwa pada pukul 20 jam 8 malam segala kegiatan sudah dihentikan semuanya. Maka perayaan Kamis Putih akan kami rayakan dari gereja, dan kita umat akan mengikuti dari rumah kita masing-masing tepat pada pukul 18 jam 6 sore. Lalu perayaan mengenangkan puncak sengsara Tuhan pada Jumat Agung Jalan Salib kita rayakan di rumah kita masing-masing pada pukul 12 siang, dan pada pukul 15 jam 3 sore melalui live streaming online kita akan kembali mengikuti penghormatan salib yang mencapai puncaknya pada hari Jumat Agung, dan kita mulai tepat pada pukul 15 atau jam 3 sore. Kemudian perayaan Vigili, malam cahaya kebangkitan Tuhan, malam Paskah, kita mulai juga pada pukul 18 jam 6 sore sehingga memasuki pukul 20 jam 8 segala kegiatan sudah semuanya selesai. Lalu pada hari kebangkitan Tuhan, hari Minggu Paskah, kita merayakan kembali misa live streaming online dari gereja ini pada jam 8 pagi. Kita tetap mengikuti secara sempurna
walaupun kita berjauhan, tapi kita tetap satu, kita tetap dekat dalam Tuhan, dalam doa dan persembahan hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih berlimpah kami haturkan kepada pihak pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini protokol Kabupaten Manggarai Barat yang telah bekerja sama dengan kami di Paroki Maria Bunda Skala Sulawesi ini, dengan Gereja Paroki Rokus Labuan Bajo mengadakan live streaming misa online sehingga seluruh umat dapat mengikuti dengan baik dari rumah masing-masing. Terima kasih untuk paduan suara yang nyanyi dengan suara begitu indah dari paduan suara Glory Voice. Porong lebeo aku momang demori boga lebih ada reso boga morin patu agunau kesenya tiha agu veo kena liha kudu dia sangkentam virus corona COVID-19 ini pakaune baiklah agune leso salen dan sangkentam tidak dimakoga paka mose ite kolega ubah yang bulan langkas yang talak datang sangkentam da dewi sangkentam calang aku coper dan kita semua tetap hidup dalam rahmat dan berkat Tuhan yang berlimpah. Untuk pengumuman pasangan-pasangan nikah akan disampaikan juga melalui media online sehingga seluruh umat dapat mengikuti bagi pasangan-pasangan yang akan menerima sakramen nikah pada tahun 2020 ini. Karena kita tahu wabah tidak akan menguasai kehidupan kita, tapi hidup kita dikuasai oleh Tuhan sendiri sebagai penyelenggara kehidupan. Terima kasih untuk saudara-saudara kami dari Glory Voice dan untuk semua yang akan bertugas sepanjang pekan suci ini. Semoga kita diberkati Tuhan dan seluruh umat yang mengikuti dengan penuh sakral dari rumah kita masing-masing. Tidak ada kekurangan sedikit pun kita bisa dengan media online live streaming ini, karena berkat Tuhan akan selalu mengalir secara berlimpah. Mari kita terus mengikuti himbauan dari pemerintah, himbauan dari keuskupan, dan dari semua yang bekerja pada bidang kesehatan untuk kita menjaga kesehatan, mencuci tangan sesering mungkin untuk setiap hari, menjaga imunitas diri, kekebalan tubuh kita yang kita dikuatkan, diluputkan dari wabah virus corona ini, dan teristimewa juga kita menjaga cara dalam kehidupan kita. Atam mesin kita jaga teho oleh latang asekadite atas okmai lamai TKI agu TKB. Kami tegaskan supaya kita sungguh menjaga jarak dengan mereka, bukan kita bermusuhan atau bukan kita membenci mereka, tapi kita mengasihi dan mencintai mereka dengan menjaga jarak, terutama dengan orang-orang yang datang dari wilayah di mana dikenakan sebagai zona merah, supaya kita menjaga diri untuk tidak berjabatan tangan dengan mereka yang datang dari tempat yang jauh atau dari tempat di mana wabah ini sudah sangat merajalela. Sebagai gembala umat, pastor paroki di dalam wilayah paroki Maria Bunda Skala Sulawesi ini, saya sendiri Romo Benedictus Ardio PR bersama Romo Silvester Gonzaga meminta kita umat ini untuk menjaga diri kita dengan baik, yang kita selalu diluputkan dari wabah COVID-19 virus corona yang meresahkan kita, dan kita dibebaskan dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh umat yang telah mengikuti misa live streaming online ini dengan penuh kusuk dari rumah kita masing-masing. Kita akan menerima rahmat dan berkat kekuatan yang melimpah dari kuasa dan kehendak Tuhan. Mari saudara-saudariku di rumah kita masing-masing mengambil sikap yang pantas dan layak untuk menerima berkat penutup. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara sekalian. Allah Bapa yang Maha Rahim memberikan teladan cinta kasih lewat sengsara putranya yang tunggal. Semoga saudara-saudari dianugerahi berkah yang karena pengabdian kepada Allah dan pelayanan kepada sesama, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
kepada Allah. Mari pergi, kita terus diutus ke medan hidup kita masing-masing. Amin. Untuk mendapatkan dalam palma nanti akan dibagikan ke rumah kita masing-masing oleh himpunan pemuda Batu Cermin, atau juga ada umat yang mau datang mengambilnya di gereja, disiapkan di teras di bagian atas pintu depan gereja dan juga di lantai 1 di depan teras gereja. Kita menerima berkat berlimpah dari Tuhan sebagai penyelenggara kehidupan. Kami nyanyikan lagu penutup di rumah kita masing-masing bersama paduan suara Glory Voice. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin.